Mari kita kembali mengarahkan diri kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepada Engkau ya Allah di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Pada kesempatan kali ini kami bersukacita dan bersyukur kepada Engkau ketika Tuhan menyediakan waktu bagi kami untuk kembali menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehendak itu kami cari, kami temukan di dalam sabda Tuhan, di dalam Injil Tuhan. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa mengerti kehendak Tuhan melalui kuat dan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah apa yang boleh kami baca, renungkan, boleh menjadi kekuatan dan pembaharuan bagi diri kami ketika kami menapaki kehidupan ini. Dan biarlah kami boleh menyatakan sabda Tuhan secara nyata, secara konkret dalam kehidupan ini melalui pribadi kami. Dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan, kami memohon kepada Engkau, bersabdalah dan berkata-katalah, karena kami sedia merenungkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab pada kebaktian minggu kali ini terambil dari Injil menurut Yohanes pasal 6 ayat 1 hingga ayat 21. Yohanes pasal 6 ayat 1 hingga ayat 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus memberi makan 5.000 orang dan Yesus berjalan di atas air. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Beginilah Injil Yesus Kristus. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ.
Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya! Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Baik, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau bertanya. Ibu Penatua Linda, makanan favoritnya apa? Nasi goreng. Begitu, makasih. Ega, apa makanan favorit di kau? Banyak, salah satu yang paling disukai. Ayam goreng, benar. Bapak Ibu Saudara, kita pasti punya makanan favorit. Bahkan banyak, kata Ega. Kalau makanan favorit saya satu, Bapak Ibu Saudara, jengkol. Ada di sini suka jengkol? Kalau istri saya masak jengkol di rendang, apalagi di balado, itu paling nikmat banget. Steak juga kalah. Biar diadu di hadapan saya, pilih jengkol. Karena kenapa? Favorit. Kita punya makanan favorit, tetapi Bapak Ibu Saudara, sefavorit-favoritnya, sesering-seringnya makan jengkol, kadang bosan juga. Kadang kita jenuh, kadang kita merasa bosan. Dan terkadang nggak hanya jengkol, kadang-kadang juga mau ayam Kentucky. Ayam goreng seperti makanan favorit Ega. Dan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, begitu juga yang ada di rumah, kalau pada saat ini misalnya ada jengkol di tangan saya, lalu saya berdoa, saya lagi mau makan ayam Kentucky. Lalu saya berdoa, "Tuhan, tolong ubah jengkol ini menjadi ayam Kentucky." Ketika saya buka mata, saya mengatakan amin, toto berubah jadi ayam Kentucky. Itu kan mukjizat yang pada umumnya kita mengerti. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tapi terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Yunani atau dalam perjanjian baru, ketika kita menemukan kata mukjizat, yang dalam bahasa Yunaninya adalah semeion, yang artinya sesuatu yang ajaib,
Sesuatu yang mustahil terjadi, tetapi terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang mukjizat bukan berbicara tentang yang tiba-tiba berubah. Tapi ada satu hal, ada situasi dan kondisi yang dapat kita pahami sebagai sebuah mukjizat. Apa? Contoh lagi Bapak Ibu Saudara. Di tangan saya ada jengkol. Lalu saya berdoa, Tuhan tolong ubah jengkol ini menjadi ayam Kentucky. Amin. Ketika saya buka mata, ternyata masih jengkol. Tetapi saya dapat menikmati jengkol ini seperti perasaan seperti makan ayam Kentucky. Yang diubah bukan makanannya, tetapi hati pikiran kita yang juga diubah. Artinya bukan sebuah benda dapat tiba-tiba dari sedikit menjadi banyak, berubah wujud, bukan. Mukjizat bukan hanya semata-mata itu, tetapi mukjizat berbicara tentang bagaimana Allah, bagaimana Kristus mengubah hati pikiran kita sesuai dengan kehendaknya. Dan Bapak Ibu Saudara menyoroti teks pembacaan Alkitab yang pada hari ini kita baca, sebenarnya ada dua tafsiran yang menarik. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki yang pada saat itu berbondong-bondong mengikuti dia untuk menerima pengajarannya. Dan 5.000 orang bukan orang yang sedikit, bayangkan. Natal aja paling berapa yang datang begitu. Sedangkan ini harus nyediain konsumsi buat 5.000 orang. Repotnya bukan main. Dan tafsiran yang pertama mengatakan, oh iya, seorang anak dia memperlihatkan 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus dengan kuasanya, dengan kebaikannya dan dengan kehendaknya dia membuat roti dan ikan tersebut menjadi banyak sesuai dengan jumlah, bahkan berlebih. Kita tahu dalam teks sisa 12 bakul. Itu yang pertama. Dan itu mukjizat yang seperti saya jelaskan di awal. Tuhan yang tadinya dari sedikit menjadi banyak, bahkan berlebih, gak berkekurangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menarik ada tafsiran kedua yang menjelaskan bahwa sebenarnya pada saat orang-orang berbondong-bondong mengikut Yesus, mereka bawa bekal masing-masing. Tetapi ada ego dalam diri mereka yang ikut Yesus, ini makanan aku. Kalau dikeluarin nanti dipinta. Ini ngelihat masa pada kelaparan semua. Dan yang menarik tafsiran kedua ini, bagaimana Yesus mengubah hati, mengubah pikiran orang-orang pada saat itu dengan alat peraganya sang anak kecil yang membawa roti dan ikan yang dia miliki. Dia perlihatkan itu di depan 5.000 orang. Lihat, anak kecil ini saja, seorang yang kecil, dia mau mempersembahkan dan berbagi kepada orang lain. Maka kenapa engkau orang laki-laki yang dewasa, yang sudah mapan, kenapa engkau begitu pelit? Sulitnya untuk berbagi, dalam hal ini berbagi makanan. Tetapi anak kecil itu menjadi contoh, oh iya ya. Ternyata kalau seorang yang kecil berbagi, kadang anak kecil lebih tulus Bapak Ibu Saudara. Anak kecil itu lebih tulus, gak ada motivasi yang lain, jujur dalam pemberiannya. Maka kalau yang dewasa, yang sudah dapat berpikir dengan bijaksana, kenapa tidak dapat melakukan hal yang sama seperti anak kecil tadi? Pada akhirnya dikeluarin makanan masing-masing. Jadi dari kita untuk kita, prinsipnya gitu. Ada dua tafsiran. Mau pilih tafsiran yang mana?
Mau pilih yang mana nggak penting Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebenarnya ada benang merah bahwa yang pertama Yesus peduli kepada mereka yang lapar. Artinya dengan sesuatu makanan yang sedikit dia mampu mengubah itu menjadi banyak. Yesus yang bersimpati, Yesus yang berempati, Yesus yang tidak akan membiarkan Bapak Ibu Saudara dan saya mati kelaparan ketika mengikut Dia. Apa yang menjadi mukjizat dari sedikit roti ikan menjadi banyak. Dan mukjizat yang kedua adalah kalau kita mau lihat tafsiran yang kedua, Yesus mengubah egoisme. Sikap egois orang-orang yang pada saat itu yang dari dirinya sendiri tapi mau berbagi kepada orang lain. Itu susah tuh. Bapak Ibu Saudara pernah ketemu orang yang sangat pelit, medit. Susahnya kan minta ampun. Kalau tiba-tiba dia berubah, pasti kita mengatakan ajaib. Apa yang mampu mengubah dia sampai yang tadinya sangat begitu pelit, sangat begitu dermawan. Itu juga mukjizat Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, dari teks ini kita belajar sebagai pengikut Kristus, maka apa yang menjadi panggilanmu? Bapak Ibu Saudara, ada seorang sastrawan asal Rusia bernama Leo Tolstoy. Boleh diperlihatkan gambarnya? Kelihatan Bapak Ibu Saudara? Kelihatan ya? Leo Tolstoy, dia sastrawan tapi dia ateis. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Suatu ketika media bertanya kepada dia, Tolstoy, apa pandanganmu, apa pemahamanmu tentang agama? Lalu Tolstoy menjelaskan tidak dengan sebuah definisi dalam 1, 2, 3 kalimat. Tolstoy menjelaskan agama melalui sebuah cerita. Ceritanya begini, suatu ketika ada suami dan istri, mereka berprofesi sebagai tukang minta-minta di pinggir jalan, di jalan-jalan kota Moskow. Lalu dari pagi mengemis sampai siang belum dapat sepeser pun uang. Sampai sore juga belum dapat. Tetapi ketika menjelang malam, suami istri ini dapat sepotong kue. Sang suami mengatakan, kalau memang hari ini dapatnya hanya sepotong kue, kita bersyukur, mari kita pulang menikmati berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Lalu mereka pulang ke sebuah rumah yang reot, yang kalau ditiup ambruk, RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sampai selonjoran saja susah. Lalu ketika mereka mengucap syukur, mereka berdoa, Tuhan terima kasih atas satu potong kue yang Tuhan berikan bagi kami. Mereka bagi dua. Baru mau nyuap, Bapak Ibu Saudara, ada yang ngetok. Lalu sang suami membukakan pintu. Siapa? Ternyata teman seprofesi. Dan dia berkata, hari ini aku tidak dapat apa-apa. Kamu punya apa, dapat apa, boleh nggak berbagi dengan saya? Saya sangat begitu lapar. Lalu sang suami itu mengatakan kepada temannya seperjuangan, seprofesi, masuklah. Kue ini kita bagi 3. Leo Tolstoy mengatakan itulah agama. Artinya apa? Seseorang yang beragama, dan dalam konteks kita seorang Kristen, seorang pengikut Kristus,
adalah bagaimana engkau menjadi seseorang yang memberikan dirimu kepada orang lain. Bukan apa yang tidak kau miliki. Tuhan mengatakan begitu ya. Tuhan gak meminta kok apa yang tidak ada pada kamu, tetapi Tuhan meminta apa yang ada pada kamu. Kalau dalam konteks pengemis tadi, dia punya hanya sepotong kue yang siap dibagi dua, lalu temannya hadir, dia harus bagi tiga. Tolstoy mengatakan itu agama. Bagaimana engkau menjadi sosok yang memberikan dirimu, memberikan apa yang engkau miliki bagi sesamamu, bagi orang lain, bahkan yang tidak engkau kenal sekalipun. Dan bukankah itu yang Yesus ajarkan melalui teks ini? Belajar berbagi dari apa yang engkau miliki. Makanan sedikit sekalipun, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, percaya atau tidak, mungkin makanan yang hari ini Bapak Ibu Saudara berikan bagi seseorang, orang lain, sesama kita yang mungkin kita tidak kenal, itu dapat mengubah masa depannya. Bapak Ibu Saudara, gambar yang kedua. Kelihatan lagi? Bapak Ibu Saudara, siapa perempuan tersebut? Perempuan ini bernama Anja Rigren Loven. Dia berkebangsaan Denmark. Memang tampilannya eksentrik, banyak tatonya. Suatu ketika dia mulai datang, ini cerita tahun 2017. Dia datang ke Nigeria, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Afrika, tidak semua negara di Afrika makmur. Salah satunya Nigeria yang banyak angka kemiskinan di sana, banyak anak-anak terlantar. Dan konteks Nigeria pada saat itu dan mungkin masih terjadi saat ini, banyak orang tua yang membuang anaknya ketika lahir. Apa dalil mereka atau asumsi mereka? Anak ini anak penyihir. Kalau dipelihara di tengah-tengah keluarga akan membawa sial, akan membawa keburukan, akan membawa kematian. Bayangkan gak sih Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya yang penyihir orang tuanya atau anaknya kalau kelakuannya seperti itu. Dan Anja ini datang untuk merawat mereka. Dan salah satu anak yang dia rawat adalah anak yang Bapak Ibu Saudara lihat. Diberi nama Hope, harapan. Dikasih makan, dikasih minum yang tadinya kurus, kering. Lalu ini after before ya, fotonya sebelum dan sesudah. Setelah beberapa tahun anak ini berubah. Makanan yang diberikan, ini yang saya maksud, mungkin akan mengubah masa depan seseorang. Bukan hanya untuk menahan lapar untuk hari ini, tetapi dapat mengubah seseorang. Dan ini adalah bukti nyata. Dan Anja ini ingin membuktikan kepada orang tua di Nigeria yang membuang anak-anaknya ketika mereka lahir, ingin memecahkan mitos itu bahwa mereka bukan anak-anak penyihir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang pengikut Kristus, ketika kita memberi adalah itu menjadi bahasa cinta kasih dari seorang pengikut Kristus. Itu panggilan kita. Kita dipanggil untuk itu. Dan sekali lagi, pemberian kita mungkin tidak banyak, mungkin sederhana, tetapi ingatlah, itu dapat mengubah masa depan seseorang. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, bukan hanya mengubah masa depan seseorang.
Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya belajar untuk memberi, maka sebenarnya apa yang kita berikan adalah sebuah kondisi bagaimana kita dibentuk untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang mempunyai kebesaran hati dalam kehidupan ini. Ingat kata Bunda Teresa, kita mungkin tidak selalu dapat melakukan banyak hal yang besar-besar, tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi engkau dapat melakukan hal kecil dalam kehidupan ini, namun dengan hati yang besar. Maukah kita menjadi pengikut Kristus yang setia, yang senantiasa berbesar hati untuk memberikan sesuatu yang kita miliki, yang ada pada kita, dan bukan yang ada, bukan tidak ada pada kita. Sekali lagi, yang ada sedikit saja itu sangat berarti bagi orang lain, bagi sesama kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu bagi kita semua.